Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkuru syukran katsiran ila Allah Ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nashkura shawma fi syahri Ramadan fi hadisan. Saniyan, salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari di atas menjelaskan bahwa menjalankan puasa Ramadan itu adalah wajib bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Mengapa seperti itu? Karena kata Allah, bagi siapa yang mengerjakan puasa, puasa itu adalah untukku. Sedangkan amal yang lain untuk anak Adam itu sendiri. Seperti hadis di bawah ini, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allahu kullu amal ibnu Adam lahu illa siyama, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu adalah untuk anak Adam itu sendiri, melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalas puasanya itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa bagi siapa yang berpuasa, maka Allah akan melipat gandakan puasa tersebut. Dan biasanya kalau puasa pun yang tahu hanya Allah dan hambanya, beda dengan amalan yang lain. Makanya bahasanya, barang siapa yang mengerjakan puasa, puasa itu untuk aku dan aku akan membalas puasa tersebut. Bagi siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini adalah wajib bagi kaum muslimin maupun muslimah. Bahkan bagi seorang istri pun, ketika dia mau mengerjakan puasa Ramadan tidak perlu meminta izin kepada suaminya. Beda ketika seorang istri mengerjakan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, dan puasa yang lain yang sunnah. Itu tidak boleh dikerjakan tanpa seizin suaminya ketika suaminya ada di rumah. Seperti hadis di bawah ini. Kalau Rasulullah SAW, la tasumu al-mar'atu wa zawjuha syahidun yawman min ghairi syahri Ramadan illa bi'idnihi. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang wanita itu berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah tanpa seizinnya, kecuali menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa seperti itu? Karena bagi siapa saja menjalankan puasa, terutama puasa Ramadan yang punya wajib ini, menandakan bahwa dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan berpuasa akan semakin meningkatlah ketakwaan dia kepada Allah. Itulah salah satu alasan mengapa puasa wajib dijalankan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Selain itu juga, bagi siapa saja yang menjalankan puasa, ada hikmah yang lain, yaitu meningkatkan kesabaran dan jiwa sosial dengan seperti empati kepada orang lain. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang berpuasa, dia akan menahan lapar, haus, hawa nafsunya untuk mana sebagainya dari mulai pagi sampai maghrib. Itu latihan dia untuk menjadi lebih sabar. Yang kedua, selain sabar, dia juga dilatih jiwa sosialnya, empati kepada orang lain. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang kurang beruntung, yang mungkin yang biasanya makan bisanya hanya sehari sekali atau 2 hari sekali, 3 sekali. Bagaimana menahan rasa lapar itu? Dan sehingga ketika kita yang merasa berkecukupan ini, ketika punya kelebihan harta, lebih senang berbagi kepada orang yang membutuhkan.
Inilah manfaat dari berpuasa. Selain itu juga, manfaat dari puasa adalah meningkatkan kekebalan tubuh atau lebih sehat dibandingkan orang yang tidak mau puasa. Kenapa? Karena sebagian penelitian pakar kesehatan mengatakan asupan makanan di siang hari yang tidak berlebihan atau dikurangi atau dibatasi itu akan mencegah terjadi beberapa penyebab penyakit seperti jantung, penyakit darah tinggi, kolesterol tinggi, dan sebagainya. Dan yang harus kita ketahui bahwa menjalankan puasa ini pahalanya akan kita nikmati di hari kiamat nanti. Apa itu? Ternyata orang yang suka berpuasa ketika hidup di dunia ini, dia akan bisa masuk surga melalui pintu yang khusus dilalui oleh orang yang berpuasa. Apa itu? Nama pintunya adalah pintu royan. Ani Nabi SAW qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga melalui pintu itu selain dari mereka atau orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kita semua terpilih Allah bisa masuk surga melalui pintu khusus kelas VIP, yaitu pintu royan. Dan mudah-mudahan kita amal ibadah kita selama di dunia ini diterima Allah dan selalu bisa mengoreksi diri dan mempunyai tabungan yang banyak untuk menemui Allah nanti, dan mudah-mudahan ketika kita diambil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota Mekah, pengen sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk semua. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.